Amal soleh apa yang belum keluar dari dalam diri kita? Kreativitas yang baik apa yang belum muncul dalam diri kita? Illal ladzina amanu wa amilus. Supaya kita mampu belajar dari keistimewaan itu, mampu melihat, meneliti, mendalami dari orang-orang yang bahkan belajar di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana hasil dari pelajaran itu membuat kehidupan mereka dan jalan hidup kita lebih baik dari sebelumnya dan lebih mulia untuk membuka lembaran kehidupan ke depan. Di antara ruang tokoh ada juga waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ruang-ruang pelajaran, pencerahan sehingga membuat kehidupan kita lebih baik untuk seterusnya. Di antara waktu itu adalah bulan Dzulqa'dah. Ada yang menyebutnya dengan Dzulqa'dah, bulan ke-11 dalam penanggalan tahun-tahun Hijriah. Al-Quran surah ke-9 di ayat 36 memberikan isyarat yang sangat kuat tentang rangkaian keistimewaan yang terkait dengan bulan Dzulqa'dah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah ke-9 tidak diawali dengan basmalah, kita langsung masuk ke dalam konteks ayatnya. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-ayat. Inna iddatasy syuhur, sungguh tanamkan keyakinan kuat dalam jiwamu yang paling dalam dan jangan pernah ragu bahwa telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan waktu kehidupan setahun itu ada jumlah 12 bulan. 12 bulan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan perjalanan waktu bulanan selama setahun. Yauma khalaqas samawati wal arda. Dan ketetapan ini telah dikhususkan oleh Allah, telah dilegalkan oleh Allah sejak mula mencipta langit dan bumi. Ketika ruangnya dicipta, maka bersamaan dengan penciptaan itu dibuat sistem kehidupan, salah satunya terkait dengan penetapan waktu. Setahun ada 12 bulan. Anda jamaah boleh riset, boleh baca, boleh kaji. Silahkan cari kitab suci dimanapun yang menunjukkan setahun ada 12 bulan. Anda akan dapatkan itu dalam Al-Quran surah ke-9 di ayat ke-36. Minha arba'atun hurum. Dari 12 itu dipandu kita agar mampu menata dan memberikan konsep kehidupan yang jelas selama setahun itu sehingga kita punya agenda yang jelas. Jangan sampai ada manusia beraktivitas tidak tahu apa yang akan dikerjakan. Tidak paham bulan ini mau mengerjakan apa. Tidak punya rencana bulan depan akan kemana. Tidak punya kegiatan yang disiapkan 3 bulan ke depan apa yang mau dikerjakan. Maka Allah memberikan contoh kepada kita, dibagilah dalam 12 bulan itu kepada beberapa periode. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan hurum. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu secara konsepsional dalam berkehidupan Allah berikan pengajaran kepada kita. Coba jadikan 4 bulan untuk mencapai target-target tertentu. Apa contohnya ya Allah? Aku tunjukkan arba'atun hurum. Ada 4 bulan disebut dengan bulan hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah konsep beragama yang lurus, yang jelas. Agama harus memberikan arah, ada vektornya, ada panduan berkehidupan. Apa yang harus dikerjakan, apa yang harus ditinggalkan. Harus jelas menunjukkan kepada kita apa yang baik bagi kita yang soleh, apa yang tidak baik yang harus ditinggalkan yang salah. Hidupkan hanya demikian. Kalau tidak mengerjakan yang baik yang soleh, meninggalkan yang salah. Bagaimana mata memandang dengan soleh, menghindari yang salah. Bagaimana lisan bertutur yang soleh, menghindari yang salah. Bagaimana kaki melangkah pada yang baik, menghindari yang buruk. Demikianlah panduan kehidupan mengajarkan kepada kita. Sesuatu yang baik, yang sukses, harus dimulai dengan rencana yang terukur. Dan diarahkan kepada yang benar dengan meninggalkan yang keliru. Inilah ketentuan agama yang benar.
Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka 4 bulan ini dijadikan latihan oleh Allah untuk menggali kembali potensi diri kita. Menghindarkan segala yang tidak baik. Menghadirkan yang baik-baik. Maka cara kita untuk menjaga supaya diri ini selalu tampil terhormat. Hormat terambil dari bahasa Arab. Dari kata hurmah. Hukum yang menjaga kehormatan disebut dengan haram. Ada hukum haram, haram itu asalnya bukan dilarang. Haram itu asalnya bukan tidak boleh. Haram itu asalnya adalah satu ketentuan yang menjaga keadaan kita tetap terhormat. Kenapa diartikan dengan dilarang? Tidak boleh, karena ada perbuatan-perbuatan yang kala dikerjakan bisa meruntuhkan kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjatuhkan kehormatan kita bahkan di kalangan manusia. Kenapa merampok itu haram hukumnya? Zina itu haram hukumnya. Menjatuhkan, mencela, bertikai itu haram hukumnya. Karena saat lisan Anda digunakan untuk mencela, jatuh kehormatan Anda. Saat seseorang mencuri, terungkap, jatuh kehormatannya. Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Kasih yang tak terukur. Sayang yang tidak bisa dibilang. Dengan itulah ingin menjaga kehormatan kita ketika tampil di event dunia ini. Supaya lahirnya bersih, pulangnya bersih, dan kembali dalam keadaan terhormat. Kenapa ini dilarang? Untuk menjaga kehormatan kita. Allah tidak ingin ketika seorang korupsi, hilang kehormatannya. Runtuh kemuliaan keluarganya. Anaknya dibuli, istrinya dicerca. Bahkan jalan hidupnya pun tidak jelas. Maka turunlah hukum haram untuk menjaga kehormatan kita. Itulah kenapa muncul tinggalkan yang salah, jalani yang soleh. Pada hakikatnya untuk menjaga kehidupan kita tetap terhormat. Karena itulah hadirin, terkadang dalam kehidupan secara konseptual ini terlupakan. Orang ingin mengejar yang baik, tapi ditempuh dengan jalan yang tidak baik. Maka mesti ada evaluasi ulang yang menyadarkan tentang fungsi organ kehidupan kita dan organ tubuh kita secara fungsional. Apa fungsi mata ini? Apa fungsi telinga ini? Apa fungsi lisan ini? Hingga ke ujung kaki. Yang kemudian setelah paham fungsinya, bisa kita gunakan untuk mencapai harapan-harapan kita. Mengeksekusi keinginan-keinginan kita. Sehingga kita mampu menggunakan organ yang baik, menuju hal yang baik dengan cara yang baik. Maka dengan itulah kemudian Nabi memberi penjelasan. Dan penjelasan tafsir Al-Quran surah ke-9 ayat 36 ini disampaikan dalam haji pamungkasnya Nabi SAW. Perpisahannya Nabi SAW. Yang bahkan di ujung kalimatnya Nabi meminta viralkan ini. Boleh jadi nanti yang menerima pesanku akan lebih paham tentang pesan ini dibandingkan dengan yang mendengar saat ini. Hadirin, hadis riwayat sahabat Abdurrahman bin Sakhr. Viral dengan nama kunyahnya Abu Hurairah. Dikuatkan ini kemudian oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Didetilkan keterangannya oleh sahabat mulia anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka diterima sampai ke kita hadisnya dengan singkat sanadnya dibacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna az-zamana qad istadaraka hay'ati yauma khalaqas samawati wal ard." Minha arba'atun hurum. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Dalam riwayat pelengkapnya, thalathatun mutawaliyat. Dhul Qi'dah, Dhul Hijjah, Al-Muharram, wa Rajabun Mudhar. Alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Saudara, Nabi SAW memberikan pesan yang sangat menyentuh. Pesan penting, pesan perpisahan yang diminta dipiralkan di setiap generasi sehingga sampai ke ujung umatnya dan berakhir kehidupan di dunia ini. Inna zamana harfu nasbin wa tawkidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Inna huruf yang berfungsi memberikan pesan yang kuat agar ditanamkan ke dalam jiwa tanpa ragu, berisi informasi penting yang harus kita yakini dan kita kerjakan dalam kehidupan. Inna zamana, tanamkan pada hatimu yang paling dalam, kata Nabi. Jangan pernah engkau ragu. Sungguh waktu itu, waktu yang mengiringi kita beraktivitas, mengiringi ruang kita bertempat. Qad istadaraka hay'ati yauma khalaqas samawati wal ard. Didesain oleh Allah berputar seperti itu saja
sejak awal ruang kehidupan ini dicipta, baik langit ataupun bumi. Pertama, Nabi ingin memberikan sebuah keterangan yang jelas yang menyadarkan kita. Hadirin saudara, waktu itu dari sejak langit dicipta, bumi dicipta, sampai kiamat terjadi, itu sifatnya akan berputar begitu saja. 1, 2, 3, 4, 24 jam. Begitu saja, tidak ada yang berubah. Apa yang menjadikan perubahan pada waktu itu sehingga terasa berbeda? Satu adalah desain alam secara alamiah. Muncul siang, muncul malam, waktunya begitu saja. Tapi ketika desain alamnya berubah, waktunya malam tiba, bulan itu muncul, matahari tenggelam. Waktunya siang tiba, matahari yang terbit, bulannya selesai. Tapi waktunya begitu saja, tidak ada yang berubah. Yang kedua, yang menjadikan suasana itu berubah adalah karya kita sendiri. Amal kita sendiri. Baik amalnya soleh ataupun amalnya salah. Dulu tempat ini tidak ada, tapi menjadi viral. Kapan masjid ini ada? Kapan diresmikan? Anda mulai bertanya tentang tanggal, tentang waktu. Apa yang menjadikan amal ini muncul? Bukan waktunya. Waktu berputar seperti itu saja. Karya kitanya, amalnya. Jadi kalimat Nabi ini kalau dalam bahasa bebasnya, Allah sudah beri kesempatan waktu. Waktunya terus berputar, dia tidak berubah dan dia tidak kembali. Yang merubah keadaan kita berdasarkan perjalanan waktu itu adalah perilaku kita sendiri. Amal kita sendiri. Anda berbuat soleh, itu yang merubah Anda menjadi lebih baik. Anda berbuat salah, itu yang menjerumuskan Anda pada keadaan yang tidak menyenangkan. Karena itulah apa yang kemudian diamanatkan oleh Nabi setelah mengatakan, hei, bahasa singkatnya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena yang merubah itu bukan waktunya. Yang menentukan perubahan dalam hidup bukan waktunya, tapi perilaku kita sendiri. Waktu hanya terus berlalu, waktu hanya terus berputar, dan dia tidak kembali. Saudara, disinilah Quran surah ke-103 untuk menegaskan, wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Aku bersumpah, kata Allah, demi perjalanan waktu yang mengiringi kehidupan manusia. Asr itu artinya bukan sore. Sore itu bahasa Arabnya masa. Asr itu al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asrun. Waktu yang membersamai kita berputar itulah asr. Kata Allah, aku bersumpah, aku berikan kepadamu kesempatan berkehidupan dengan perjalanan waktu. Nama manusia yang mengisi perjalanan waktu dengan aktivitas disebut insan namanya. Setidaknya kurang lebih disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Ada bashar terkait fungsi nafsu, 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ada ins terkait karakter kelembutan dan kebaikan, dipasangkan dengan jin, disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Ada an-nas dengan fungsi sosial, setidaknya kurang lebih disebutkan 240 kali dalam Al-Quran. Ada secara genealogi tersambung ke Nabi Adam, disebut dengan Bani Adam, 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Khatib menyebut ini bukan ingin menunjukkan khatib hafal, bukan. Khatib ingin menekankan betapa mukjizatnya Al-Quran. Diksi yang disebutkan, dipilihkan pun sesuai dengan konteksnya. Allah tidak menyebutkan innal ins, inna bani Adam, innan nas, innal bashar, innal insana. Sungguh manusia yang sibuk itu, yang beraktivitas itu, yang bekerja itu cenderung akan terjebak dalam kerugian bila tak mampu memanfaatkan waktu untuk berperilaku yang baik. Anda kalau hari ini diberikan 24 jam, Anda gunakan sepertiganya 8 jam bagi lisan untuk mencela orang, itu rugi. Kalau diberikan pikiran untuk berpikir yang baik, lalu digunakan sebagian waktunya untuk berpikir yang tidak baik, itu rugi. Kita diberikan kemampuan untuk beraktivitas. Anda tidak kreatif hari ini, tidak punya inovasi. Anda bekerja di perusahaan, perusahaan Anda rugi. Anda bekerja di kantor, kantor Anda tidak akan pernah berkembang. Anda berdinas dimanapun, tidak digunakan otaknya, tidak dipakai akalnya, tidak digunakan tubuhnya. Sedangkan waktunya terus berjalan. Jadi kalau karirnya tidak berkembang, kalau pekerjaannya tidak berubah, omsetnya tidak dapat, ilmunya tidak tumbuh, IPK-nya tidak muncul, jangan salahkan waktunya. Kembali evaluasi, apa ide yang belum muncul dalam diri kita? Amal soleh apa yang belum keluar dari dalam diri kita? Kreativitas yang baik apa yang belum muncul dalam diri kita? Illalladzina amanu wa amilus salihat.
Kecuali orang-orang yang yakin kepada Allah dengan hakikat penciptaannya, lalu dengan keyakinan itu dia mengkreasikan amal soleh dalam hidupnya. Maka itulah kemudian Nabi berpesan, perhatikan kalimatnya. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. As-sanatu 12 syahran. Setahun ada 12 bulan. Manfaatkan. Bikin peta, bikin roadmap, bikin jalan hidup setahun ke depan mau apa. Lalu minha arba'atun hurum. Kalau belum paham, bagi, kata Nabi, dalam 12 bulan itu coba bagi 3 bagian. 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Dengan konsep yang sama, 24 jam bagi 3 bagian. 8 jam, 8 jam, 8 jam. Tubuh kita manusia kan cuma 3 unsur. Unsur tubuh, body, fisik, jasmani. Unsur akal, aklani, intelektual. Unsur roh, rohani. 3 bagian ini. Sudahkah kita penuhi haknya dalam sehari? 8 jam fisik, 8 jam akal kita, 8 jam spiritual kita. Jangan-jangan 10 jam buat fisiknya, 2 jam buat akalnya, sisanya buat rohnya. Atau jangan-jangan 10 jam buat fisiknya, 10 jam buat akalnya, rohnya cuma dapat 4 jam. Atau jangan-jangan rohnya tidak pernah mendapatkan bagiannya, sehingga muncul penyakit hati, iri, dengki, capek, lelah, malas, sibuk, gelisah, tidak dapat bagiannya. Maka minha arba'atun hurum. Jadikan ada hari-hari, bulan-bulan untuk evaluasi diri, kata Allah. Kembali untuk menata kehormatan diri kita. Saudara, kita ini terlahir sebagai makhluk terhormat. Quran surah 17 ayat ke-70. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Pastikan pada dirimu, yakinkan pada dirimu, aku ciptakan semua anak cucu Adam itu dalam keadaan terhormat, mulia semua. Itulah sebabnya kita harus punya keyakinan. Kita ini orang hebat, orang mulia, punya potensi apapun untuk mengerjakan apapun. Tugasnya khalifah, pemakmur, pensukses, pembawa manfaat dalam kehidupan di bumi ini. Tidak ada orang bodoh. Yang ada adalah manusia yang tidak yakin dengan kemampuan dirinya. Nah, hadirkan ruang-ruang untuk evaluasi itu. Bagi ke dalam 3 bagian. Setiap 4 bulan, 1 bulan, evaluasi kehormatan kita yang belum muncul itu. Kembali pelajari lagi, kembali pelajari lagi. Kalau sudah paham algoritma dirinya, paham tentang kemampuannya, paham potensinya, bikin peta jalan ke depan. Saya bakatnya di bidang A. Kalau belum ketemu, siapkan diri kita. Pilih jalan hidup apa yang mau diambil. Dari 4 bagian kita pilih. Dengan ilmu, mau cari harta, kedudukan, atau dengan tenaga. Ilmu seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kedudukan seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, harta seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ataupun tenaga seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Anda ada di mana? Disitulah kehormatan kita dibawa sampai pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai Jumat ini belum ditemukan, renungkan sejenak, setelah dapat itu kembali. Fa'idha qudiyatis salatu fantashiru. Kalau Jumat selesai, bawa renungan itu, bertebaranlah dengan semangat baru yang kita kobarkan. Kita makhluk terhormat. Kapan menjadi terhormat? Ketika kita hindarkan yang salah dan pedomani yang soleh. Maka penutup khutbah ini ingin melengkapi dengan keterangan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika menjelaskan penutup hadis ini dalam kesempatan haji wada'. Nabi mengatakan dalam bahasa terjemahan yang bebas yang mudah kita cerna, kalau sudah jelas ini semua, bersatulah kita untuk mengerjakan yang baik-baik. Sehingga kebaikan itu menjadi kebaikan kolektif. Maka kata Nabi, 1, jangan menyimpang dari kebaikan. Jangan menyimpang. Evaluasi sampai Jumat ini, fungsi lisan apa? Jangan menyimpang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman akan dihisab di hari kiamat oleh Allah, maka gunakan lisannya berkata yang baik. Tak mampu, diam. Jangan menyimpang dari kebaikan dengan lisan. Jangan menyimpang dari kebaikan dengan pendengaran. Di kantor Anda punya aturan, jangan menyimpang dari aturan kantor. Di dinas Anda punya aturan, jangan menyimpang dari aturan kedinasan. Ada konsep kehidupan manusia yang dibuat manusia memberikan kestabilan dalam lingkungan yang khusus. Sepakat semua, jangan menyimpang. Hukum Allah untuk kebaikan semua dan tidak mungkin bertentangan dengan kebaikan yang direncanakan manusia. Jangan menyimpang. Kata Allah jujur, jujur. Begitu menyimpang, runtuh kehormatan Anda. Kata Allah jadi suami yang baik, jadi baik. Ketika keras, ketika menyimpang, runtuh kehormatan. Demikianlah kita bawa sebagai anak, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai hamba, sebagai warga negara, dan puncaknya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyimpang. 2, kata Nabi, jangan saling menyakiti.
Jangan saling menyakiti. Diharamkan menumpahkan darah saudara-saudari kita. Diharamkan menyakiti baik dengan lisan kita, dengan perilaku kita. Dan setelah itu, tingkatkanlah takwamu kepada Allah, yang dengan takwa itu membuat kita semakin lebih baik. Dalam kesempatan yang lain, kita akan bahas tentang takwa itu, ada berapa bagiannya, kenapa disebutkan 240 kali, apa kaitan takwa dengan algoritma kita, dan kenapa takwa disebutkan sebagai bagian pembuka khutbah. Setiap kali orang berkhutbah, setiap kali khotib membuka khutbahnya, pasti wasiat pertamanya adalah takwa. Di kesempatan lain, kita akan gali itu semua, tapi kalimat Nabi terakhir, setelah engkau sadar dengan hidupmu, engkau siapkan rencana hidupmu, keluarkan potensimu, jangan menyimpang, jangan saling menyakiti. Kata Nabi, viralkan kalimat ini kepada siapapun yang mampu engkau jangkau. Karena boleh jadi yang mendengar itu lebih paham maknanya dibandingkan orang yang menyampaikannya. Anda bisa bayangkan jika ada proklamator kita mengatakan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya tentang kemerdekaan dan isinya, lalu mengatakan, viralkan pada anak-anak kita, generasi kita, orang-orang Indonesia ke depan, tentang perjuangan kita supaya mereka bersatu dan memakmurkan negeri ini dengan cara yang baik. Diviralkan, diviralkan, diviralkan. Jadi sesuatu. Manusia bukan hanya homo sapiens yang berpikir, tapi dia juga homo narrans yang hidup dengan cerita, hidup dengan narasi, termotivasi dengan cerita-cerita yang motivasi dirinya. Ini bukan cerita, ini bukan narasi, ini sabda Nabi yang menuntun kehidupan kita. Viralkan bahwa kita makhluk terhormat, viralkan bahwa kita punya masa depan yang tertata, dan viralkan bahwa kehidupan kita hanya bisa bermakna jika diisi dengan nilai-nilai kebaikan yang menjaga kehormatan dan kemuliaan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Ud'ullaha yastajib lakum wa lana jami'an. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim, rasulika al-mustafa al-amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم رسولك المصطفى الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك خير ما سألك رسولك المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل ما استعاذ بك عنه رسولك المصطفى نبينا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon segenap kebaikan kemuliaan yang pernah dipermohonkan oleh nabimu yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami berlindung kepadamu dari segenap keburukan yang pernah diperlindungkan kepadamu oleh nabimu yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di Jumat ini, jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang datang membawa kegelisahan, jangan biarkan ia meninggalkan Jumat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yasartah. Jika ada yang datang ke Jumat ini membawa kesulitan hidupnya, maka mohon dengan keikhlasannya menunaikan Jumat, hilangkan seluruh kesulitan hidupnya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang sakit, mohon sembuhkan ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Jika ada yang hadir di sini terlilit utang piutang, maka mohon limpahkan rizki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Allahumma wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha lakaridhan wa fiha lanas salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Dan bila ada hajat tersembunyi dalam hatinya, selama itu baik untuk dunia akhiratnya, kabulkan ya Allah sebelum ia terucap, sebelum ia pun mengucap dalam lisannya. Allahumma wahid sufufana
wahfad biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Ya Allah, satukan kami dalam kebaikan, jauhkan kami dari perpecahan. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia, jadikan Indonesia negeri yang makmur, yang baik, yang Engkau ridai ya arhamar rahimin. Wahfad umara'aha waj'alhum udala liyukhaffifu hisabahum yaumal qiyamati ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon jaga, berikan hidayah pada para pemimpin kami dari yang level atas sampai yang bawah agar bersikap adil dalam keputusan mereka yang meringankan hisab mereka di hari kiamat kelak. Wahfad ulama'ana waj'alhum mukhlashina lakad-din, dan mohon jaga para ulama kami, jadikan mereka ulama-ulama yang ikhlas, mencerahkan umat, menjauhkan dari perpecahan, menyatukan dalam kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرمك وأغننا بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك واجعل بقية حياتنا حياة طيبة وآخر وفاتنا حسن الخاتمة. Ya Allah, bila terbuka lembaran baru kehidupan kami setelah Jumat ini, jadikan lembaran ini lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan bila pun kami mesti wafat di hari ini, mohon jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah yarhamukumullah.